Halo semuanya, sebelum kita mulai lebih jauh, agar tidak ketinggalan konten edukasi lainnya, jangan lupa ya, aktifkan tanda lonceng, like, dan subscribe channel Informasi Layanan Masyarakat Komunitas Berdaya. Oke, sekarang mari kita mulai. Kalian tahu nggak sih, di balik ramainya kota Kupang sekarang, ada cerita tentang para pendiri aslinya yang mungkin jarang kita dengar, yaitu kisah suku Helong. Dan ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa. Ini adalah kisah tentang jati diri, tentang perlawanan, dan tentang warisan yang menolak untuk hilang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, nama Helong itu sendiri, wah ini dalam banget artinya. He itu artinya jual, dan lo itu artinya tidak. Jadi, hello itu artinya tidak untuk dijual. Kebayang nggak? Ini tuh semacam deklarasi kemerdekaan yang diteriakan sama leluhur mereka jauh sebelum ada konsep negara. Pas bangsa Eropa pertama kali datang dan mencoba membeli tanah mereka. Keren banget. Nah, dari prinsip tidak untuk dijual ini, muncul satu pertanyaan besar yang akan jadi benang merah cerita kita kali ini. Jadi, apa sih yang terjadi kalau sebuah suku, sebuah bangsa, membangun jati dirinya bukan dari apa yang mereka punya, tapi justru dari apa yang tidak akan pernah mereka serahkan? Untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah perjalanan epik di lautan yang penuh dengan bahaya tapi juga harapan. Jadi, menurut cerita turun-temurun, nenek moyang suku Helong ini memulai perjalanan luar biasa karena ketakutan. Mereka kabur dari teror makhluk mitos yang disebut manusia kelelawar di tanah asal mereka, Nusa Inan atau Pulau Seram. Dan gokilnya, mereka menyeberangi lautan ganas cuma pakai rakit bambu sederhana buat cari rumah baru, yang kemudian mereka namai Nusa Timu, alias Pulau Timur. Dari pelarian inilah, sebuah bangsa baru lahir. Dan di Pulau Timur ini, mereka nggak cuma berhasil bertahan hidup loh. Mereka berkembang, membangun peradaban, bahkan sampai mendirikan sebuah kerajaan yang nantinya jadi cikal bakal kota Kupang modern yang kita kenal sekarang. Pernah kepikiran nggak nama Kupang itu asalnya dari mana? Jawabannya ada di bahasa Helong. Jadi, dulu ada raja namanya Koen Bisi kedua. Dia membangun pagar batu berlapis, yang dalam bahasa Helong disebut Pan, di sekeliling istananya. Nah, orang-orang menyebutnya Koen Pan atau pagarnya si Koen. Lama-kelamaan, karena lidah orang Belanda, Koen Pan ini berubah jadi Kupang. Jadi nama kota ini sebenarnya adalah jejak arsitektur pertahanan mereka. Seiring berjalannya waktu, orang Helong ini menyebar dan akhirnya membentuk 3 kelompok utama. Ada Helong Bolok atau kampung besar yang tinggal di daratan utama Kupang. Terus ada Helong Fonai di bagian pedalaman. Dan yang terakhir, Helong Semau atau anak kampung yang tinggal di seberang, di Pulau Semau. Nah, pembagian wilayah ini ternyata nanti bakal jadi faktor penentu nasib dan kelestarian budaya mereka masing-masing. Tapi, kehidupan damai yang udah mereka bangun dengan susah payah ini gak berlangsung selamanya. Di Cakrawala, kapal-kapal asing mulai berdatangan. Mereka membawa bendera, ambisi, dan sebuah benturan peradaban yang gak bisa dihindari lagi. Coba deh lihat seberapa cepat dunia mereka berubah. Tahun 1613, VOC Belanda datang. Cuma sekitar 30 tahun kemudian, 1645, giliran Portugis yang muncul. Awalnya mereka disambut baik loh, bahkan dikasih tanah buat bikin benteng. Tapi hubungan baik ini nggak bertahan lama. Cuma dalam beberapa dekade, tepatnya di tahun 1689, perlawanan besar pun meletus. Dan ini dia nih, salah satu cerita tipu muslihat paling legendaris. Orang Portugis datang, minta tanah. Katanya sih, cuma seluas 1 kulit kerbau aja. Kedengarannya simple kan? Raja Helong yang menjunjung tinggi kehormatan pun setuju. Tapi ternyata ini cuma akal bulus. Kulit kerbau itu mereka iris tipis-tipis jadi seutas benang yang panjangnya bukan main. Terus benang itu dipakai buat memagari wilayah yang super luas. Tanah leluhur mereka akhirnya direbut bukan dengan senjata tapi dengan kebohongan. Nah, dari luka karena pengkhianatan dan penindasan inilah lahir seorang pahlawan. Seorang pejuang yang namanya bakal jadi simbol perlawanan abadi suku Helong. Namanya Kudang Laiskodat. Dia seorang Meo, itu sebutan untuk panglima perang yang karismatik, yang udah muak banget sama kerja paksa, pajak nggak adil, dan semua bentuk penindasan. Perlawanannya gigih banget. Saking kuat dan nggak ada capeknya, Belanda sampai menjulukinya Kudang, alias kuda. Kudang Laiskodat ini cerdas. Dia tahu dia nggak bisa berjuang sendirian. Jadi, dia menyerukan persatuan ke seluruh penjuru pulau. Dia berteriak, Sau mau, Belu mau, Tie mau. Ini bukan sekedar yel-yel loh. Ini adalah panggilan untuk suku Sau, suku Belu, dan semua suku Timor lainnya untuk, ayo, kita bersatu melawan musuh bersama.
Yang lebih gilanya lagi, bahkan setelah ditangkap di tahun 1689, kekuatan kudang ini seolah nggak hilang. Menurut legenda, kapal Belanda yang mau bawa Gia ke pengasingan tiba-tiba nggak bisa bergerak. Macet total selama 6 bulan di perairan Semau, kayak ada yang nahan. Kapal itu baru bisa jalan lagi setelah kudang diturunkan ke darat. Saking frustrasinya, awak kapal sampai motong jangkar mereka, dan potongan jangkar itu sampai sekarang masih ada loh dipajang di Museum Provinsi NTT. Ini bukti nyata dari sebuah legenda. Sayangnya, perjuangan heroik ini harus berakhir tragis. Kudang Leskodat dan 23 prajuritnya yang paling setia akhirnya berhasil ditangkap lagi. Mereka semua dieksekusi di pantai Bunamo. Tapi kematian mereka bukan akhir dari segalanya. Justru pantai itu sekarang dianggap sebagai tempat suci, sebuah pengingat akan pengorbanan mereka demi kebebasan. Perlawanan fisik mungkin sudah padam, tapi semangat Helong itu menolak untuk mati. Semangat itu terus hidup, menyatu dengan denyut nadi kota Kupang modern. Jejaknya ada di mana-mana kalau kita jeli mencarinya. Setelah perlawanan berhasil dipadamkan, Belanda punya strategi baru yang licik. Mereka secara halus mendorong orang-orang Helong untuk pindah ke Pulau Semau. Tujuannya? Jelas, buat mengosongkan daratan Kupang biar gampang dijadikan pusat pemerintahan kolonial. Tapi yang menarik, Pulau Semau justru tanpa disadari menjadi semacam bahtera penyelamat bagi budaya Helong yang terancam. Nah, ini dia dampak nyata dari strategi Belanda itu. Di daratan Kupang, bahasa Helong sekarang ada di ujung tanduk, hampir punah. Penutur termudanya aja udah usia 20-an. Tapi, coba kita lihat di seberang, di Pulau Semau. Karena terisolasi, bahasa Helong di sana justru masih hidup, masih dipakai sehari-hari. Beda banget kan nasibnya? Tapi, coba deh perhatikan lebih dekat, jejak Helong itu nggak pernah benar-benar hilang dari Kupang. Moto resmi kota Kupang, Lil Aon Noel Banan, itu dari bahasa Helong. Setiap kali kalian lewat tempat bernama Osapa atau Oesao, kalian sebenarnya sedang menyebutkan nama yang mereka berikan. Bahkan nama Pulau Semau sendiri jadi pengingat sejarah mereka. Mereka ada dalam nama, dalam moto, dalam jiwa kota ini. Akhirnya, kita kembali ke titik awal. Hello, tidak untuk dijual. Semangat ini terbukti berhasil melindungi tanah mereka dari cengkeraman penjajah. Tapi perjuangannya belum selesai. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, mampukah semangat yang sama melindungi bahasa, tradisi, dan budaya mereka dari musuh yang nggak kelihatan, yaitu waktu? Nah, itulah tantangan terbesar mereka hari ini, dan sebuah pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama.